Guys, suara gue masih sakit, jadi ya hari ini pakai voiceover lagi ya. Gue sangat menantikan smartphone ini sebagai pengganti Asus Zenfone 3 Max yang gue pakai harian. Kalau kalian berpikir gue pengen HP ini karena kameranya, salah. Tapi karena baterainya yang 5000 mAh. Ini dia Asus Zenfone Zoom S. Awalnya smartphone ini punya nama Asus Zenfone 3 Zoom, tapi akhirnya diganti jadi Zenfone Zoom S karena kalau Zenfone 4 keluar, Zenfone 3 Zoom ini nanti jadi kelihatan kuno. Ya nggak sih? Ngomong-ngomong soal baterai, karena gue mengelola berbagai akun medsos buat cari suap nasi, gue butuh banget HP yang punya daya tahan baterai bagus. Makanya buat daily driver gue pakai Asus Zenfone 3 Max yang baterainya gede. Dulu pernah pakai Zenfone 3 ZE520KL yang baterai cuma 2500 mAh. Meskipun baterainya kecil, tapi karena prosesor Snapdragon 625 yang hemat daya, HP ini punya baterai yang daya tahannya sangat baik. Bahkan melebihi smartphone yang punya baterai 3000 mAh di kelasnya. Nah, si Zenfone Zoom S ini sebenarnya sama aja dengan Zenfone 3 5,5 inci yang kita kenal. Prosesornya sama, RAM-nya sama, dan ROM-nya juga sama. Di pasaran, Zenfone 3 biasa ini punya harga mulai dari 4,2 juta sampai 4,5 juta rupiah buat yang 5,5 inci. Nah, si Zenfone Zoom S ini sama-sama 5,5 inci. Punya harga resmi 5,9 juta rupiah, tapi di online sekitar 5,2 sampai 5,5 juta rupiah. Bisa dibilang lebih mahal 1 jutaan dibandingkan dengan Zenfone 3 ZE552KL yang punya spek sama. Jadi kita nggak perlu bahas performanya ya, karena ya sama aja mas bro. Penambahan 1 juta itu bukan tanpa alasan sih sob. Ada 4 upgrade di Zenfone Zoom S ini dibandingkan dengan Zenfone 3 ZE552KL. Pertama kamera belakang, terus kamera depan, baterainya lebih gede, terus juga layarnya sudah AMOLED, plus dia sudah Gorilla Glass 5. Lantas, apakah menambah 1 juta rupiah dari Zenfone 3 ke Zenfone Zoom S ini layak? Mari kita tes. Mulai dari desainnya ya. Menurut gue HP ini desainnya sih lebih datar, bosen gitu deh. Gue lebih suka desain Asus Zenfone 3 yang full kaca depan belakang yang cantik meskipun lebih fragile. Memang bodinya aluminium, build quality-nya solid tapi kesannya jadi kayak iPhone wannabe. Gue lebih suka HP yang desainnya original. Yang patut diacungin jempol sih menurut gue meskipun baterainya goceng, desain HP ini masih tetap tipis. Pasti nggak nyangka deh kalau baterainya gede, bodinya setipis ini. Memang kamera belakangnya yang punya 2 buah lensa ini jadi bikin atasnya lebih gede. Layar depannya sudah Gorilla Glass 5 dan kontur kacanya 2.5D. Layar Super AMOLED-nya sih menurut gue agak terlalu gonjreng kalau kata sobat HP, lebay gitu. Warna layarnya tuh bikin mata kecolok sampai sakit gitu ya. Tapi ada solusinya sih. Ubah mode layar dari vivid ke normal aja, biar jadi lebih netral. Tingkat kecerahan HP ini yang sampai 500 nits ini juga menurut gue bagus. Di bawah terik matahari masih kelihatan. Nah, sekarang kita move on ke kameranya. Loh, kok di foto nggak bisa jadi bokeh ya? Eits, ntar dulu, jangan salah paham. Dua kamera di sini itu bukan buat bokeh-bokehan, tapi buat zoom. Kayak namanya Zenfone Zoom, bukan Zenfone Bokeh. Karena dua kamera ini punya fungsi berbeda. Kamera pertama buat wide angle 25mm dan yang kedua 59mm. Atau kamera kedua ini bisa dibilang buat zoom sampai 2,3 kali. Digabung sama digital bisa sampai 5 kali bahkan sampai 12 kali. Tapi kalau sampai 12 kali menurut gue udah mulai pecah sob. Jadi menurut gue jangan protes soal bokeh-bokehan ye. Apalagi kalau diganti pakai huruf P. Nanti jadinya bopeh. Kamera belakangnya memang cuma 12 megapiksel. Tapi udah pakai teknologi dual pixel kayak Samsung Galaxy S7 sama S8. Aperture-nya sampai f1,7, jadi harusnya low light-nya bagus banget. Sensornya dia pakai sensor Sony IMX362, ya sensornya itu sensor HP-HP flagship kayak Vivo X-Play 6, HTC U11 sama Xiaomi Mi 6. Hashtag mending sensor Sony. Ukuran sensornya sendiri gede banget di angka 1/2,55 inci. Atau setara dengan Samsung Galaxy S8 dan ukuran pixelnya sampai 1,4 mikron. Sama lagi kayak Samsung Galaxy S8. Dan gak lupa dia punya OIS plus AIS yang bikin stabil pas foto dan video. Soal fokus dia juga kenceng karena pakai dual pixel face detection autofocus dan kalau misalnya malam dia juga ada laser autofocus. Oke, gimana hasil kameranya? Menurut gue hasilnya bagus banget. Rasanya kayak kamera HP 10 jutaan ketimbang HP 5 jutaan. Low light-nya juga dahsyat. Minim noise dan warnanya vivid.
Contohnya ini hasil foto di keadaan low light waktu reuni bukber kampusnya istri gua. Hasil fotonya menurut gua kelas flagship banget. Dan akhirnya ada juga yang bisa dibanggain sama istri gua soal suaminya waktu dia nunjukin foto ini yang diambil sama suaminya. Padahal sih yang jago HP-nya bukan suaminya. Terus kalau kamera belakang Zenfone 2 itu lemah buat video, itu nggak berlaku buat Zenfone Zoom. Karena hasil videonya patut diacungi pakai jempol. Mungkin bisa dibilang ini kamera HP terbaik yang pernah gua pakai saat ini. Maklum belum pernah punya Google Pixel sama Samsung Galaxy S8 kali ya. Mungkin ada yang mau ngasih? Terus kita ngomong soal zoomnya, menurut gua juga bagus dan membantu. Di zoom sampai 2,3 kali bagus, sampai 5 kali masih bagus, sampai 12 kali atau maksimal menurut gua kurang ya. Jadi kalau menurut gua zoom 12 kalinya ini kayak buat apa ya? Kayak kita lagi hunting nomor telepon tempat penyewaan alat pesta. Kalau misalnya dari jauh nggak kelihatan, kita zoom aja 12 kali, yang penting nomor teleponnya kelihatan. Kamera depannya juga ternyata bagus. Lebih bagus dari yang gua kira karena dia udah pakai 13 megapiksel. Dipakai gelap-gelapan dia minim noise. Dipakai siang hari juga bagus, warnanya natural, gak kalah dibanding merek sebelah yang jualan selfie doang. Jadi soal kamera depan belakang, menurut gua HP ini adalah salah satu HP dengan kamera terbaik di kelasnya untuk kamera depan dan belakang. Nah sekarang soal baterai. Smartphone ini baterainya tahan lama banget sob. Sebut HP yang pernah gua pakai, Zenfone 3 Max, Zenfone 2 Max, semuanya lewat sob. Kombinasi baterai 5000 mAh, layar AMOLED yang hemat daya, dan prosesor Snapdragon 625 ini bikin smartphone ini bener-bener nggak ada matinya. Wah, kok dari tadi reviewnya bagus doang sih? Tetap sih HP ini punya kelemahan. Pertama, smartphone ini chargingnya cukup lama. Gua mencatatkan waktu 2,5 jam hingga 3 jam untuk ngecharge dari 0 sampai 100%. Kedua, HP ini belum punya Near Field Communication atau NFC, jadi kurang future proof gitu deh. Ketiga, smartphone ini juga punya OS yang masih marshmallow, belum nougat. Tapi tinggal nunggu update aja sih. Keempat, HP ini belum pakai Wi-Fi AC. Jadi ya lagi-lagi nggak future proof, karena nggak bisa berjalan di Wi-Fi frekuensi 5 GHz. Terakhir, coba HP ini udah dilengkapi dengan water resistant kayak HP Samsung kebanyakan. Wah, pasti kece badai sih. Itu aja review gue kali ini. Menurut gue HP ini merupakan HP all-rounder yang bisa jadi pilihan buat kamu yang butuh baterai gede, kamera bagus, dan performa mulus tapi nggak kencang-kencang amat. Jangan lupa untuk subscribe mumpung masih gratis, like video ini jika kamu suka, dan sampaikan saran komentar kamu di bawah ini ya. Saya Ridwan Hanif, terima kasih telah menonton, saya pamit.